Islam futuristik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pendidikan vokasi memegang peranan penting bagi pengembangan SDM Indonesia yang terampil di masa yang akan datang. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia kita ke depan. Pentingnya vocational training, pentingnya vocational school. Bahwa mereka menyuruh kepada perbuatan yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar dengan ilmu, dengan sikap lemah lembut, dengan sabar, dengan tujuan untuk memperbaiki. Berdasarkan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Hendaklah di antara kalian ada sekelompok orang yang menyeru kepada kebaikan, beramar ma'ruf nahi mungkar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, Inna Allah Ta'ala rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti alaihi ma la yu'ti alal unf. Rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Allah memberikan pada kelembutan apa yang Allah tidak berikan kepada sikap keras dan kasar. Maka dari itu Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah juga berkata dalam Majmu' Fatawa jilid 13 halaman 96, maka apabila kata beliau kita tidak bisa menghasilkan kebaikan yang banyak kecuali dengan melakukan kebaikan yang sedikit, maka kita lakukan kebaikan yang sedikit itu bila kita tidak bisa menghasilkan kebaikan yang banyak. Dan apabila kita tidak bisa menghilangkan keburukan sama sekali, di mana kita dihadapkan pada dua keburukan, yang satu lebih besar dan satu lebih kecil, maka tentu yang lebih kecil lebih kita pilih. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul untuk menghasilkan maslahat dan menyempurnakannya dan meniadakan mafsadat atau menyedikitkannya. Dan Nabi SAW mendakwahkan manusia dengan sesuai kemampuan. Dan orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar hendaklah mempunyai sifat-sifat. Yang pertama yaitu dia harus berilmu terhadap apa yang ia perintah dan larang. Yang kedua, dia punya sifat lembut dan bukan orang yang kasar, dan harus dengan punya sifat sabar. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar dalam kitab Minhajus Sunnah An-Nabawiyah jilid 5 halaman 256. Kata beliau, maka melaksanakan kewajiban berupa dakwah yang wajib membutuhkan kepada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar harus mempunyai sifat yang pertama berilmu terhadap apa yang ia perintahkan, juga apa yang ia larang. Yang kedua, lembut dalam cara memerintahkan dan melarang. Dan yang ketiga, halim. Halim itu artinya tidak cepat emosi, punya kesabaran dalam menahan emosi jika ia beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka sebelum kita menyuruh orang lain kepada kebaikan atau melarang dari keburukan, kita wajib berilmu terlebih dahulu. Sambil kemudian kita perbaiki dengan tata caranya dengan penuh kelembutan. Dan kita harus siap untuk menahan emosi di saat kita dicaci maki, di saat kita beramar ma'ruf nahi mungkar. Adapun kalau tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka tidak boleh ia melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mohon izin, mungkin saya tidak langsung menuju tema ini, Pak, tetapi ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin harus kita siapkan agar kita bisa memenangkan tema yang ada ini. Terus terang dari lubuk hati yang sangat dalam, saya sangat salut, Pak, dengan yang hadir sekarang di ruangan ini. Yang dari sejak dulu, dari zaman ke zaman, dari rezim ke rezim, tidak pernah berhenti dari berjuang. Pertanyaannya, apa hasilnya? Kita hanya kumpul seperti ini, lalu berorasi, lalu sekali-sekali kita berdemo. Setelah itu, kezaliman terus berlangsung. Dan kembali kita akan menunggu lagi untuk berkumpul lagi seperti ini. Lalu kemana sebenarnya 270 juta rakyat ini yang konon katanya mayoritas penduduknya muslim? Kondisi ini sudah disinyalir oleh Rasulullah SAW 16 abad yang lalu. Saya khawatir, kata Rasulullah, umatku di kemudian hari keberadaan mereka tidak lebih dari hidangan yang diperebutkan oleh orang-orang yang sangat rakus dan lapar. Sudah rakus, lapar. Kita hanya sekedar makanan yang diperebutkan oleh orang-orang yang rakus dan lapar, para oligarki dan budak-budak mereka, hamba-hamba sahaya mereka. Kita hanya sekedar menjadi hidangan makanan. Au mungkin latin nahnu yauma izin ya Rasulullah, adakah karena kondisi umat Islam pada waktu itu sangat sedikit? Tidak, kata Rasulullah. Balhum kasir, jumlah umat Islam itu sangat banyak.
tapi keberadaan mereka tidak lebih dari buih di lautan, terombang-ambing, tidak jelas arahnya kemana, dimanfaatkan oleh para oligarki dan hamba-hamba serta budak-budak mereka itu. Kita pun hanya menjadi penonton, dan besok lusa kita kumpul lagi di sini untuk berdiskusi lagi. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, kezaliman ini tidak akan pernah berhenti, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bukan karena banyaknya orang-orang yang jahat, tapi diamnya orang-orang yang baik. Lihat Pilpres kemarin, ketika umat bingung mana yang harus dipilih, apa kata tokoh-tokoh ulama dari ormas-ormas Islam besar itu? Kami para ulama netral. Dari mana yang namanya ulama bisa netral? Bukankah ulama itu adalah warasatul anbiya? Umat dihadapkan dengan satu hak, yang satu batil, yang satu haram, satu halal, lalu ulama kemudian bersikap netral. Netral itu kalau di mobil itu, maju enggak, mundur enggak, belok kanan enggak, belok kiri enggak. Saya jadi teringat dengan pernyataan Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Mereka yang tidak menyuarakan kebenaran adalah syaitan al-akhras, setan yang bisu, dan yang menyuarakan kebatilan adalah setan yang berbicara. Kini kebanyakan kita adalah setan-setan bisu. Para pejabat, para TNI, saudara-saudara kita yang di TNI, Polri yang masih aktif, para ulama, bisu semua menyampaikan kebenaran. Baru nanti mereka bersuara, mohon maaf, ketika sudah tidak menjabat, ketika sudah purnawirawan, kemana para ulama? Para ulama kebanyakan sudah menjadi setan-setan bisu. Ini yang harus kita benahi, Pak. Selama ini tidak kita benahi, kita hanya berkumpul saja seperti ini. Tidak akan pernah kita bisa menyelesaikan masalah-masalah besar seperti itu. Karena itu saya sependapat dengan Pak Didin tadi. Sebaiknya kita segera bentuk sebuah forum. Sebuah forum yang bisa mengantarkan semua pihak yang masih ingin berjuang untuk merasa nyaman berada dalam forum itu. Lalu mari kita bicarakan, Pak, bagaimana membuat setan-setan bisu itu mau berbicara agar kita bisa bersama-sama. Saya tidak pesimis. Islam mengharamkan kita pesimis, apalagi apatis. Tetapi kita tidak bisa optimis selama kita tidak pernah berjuang secara maksimal untuk memperjuangkan ini. Kata Allah, wa'iddu lahum mastata'tum. Kita harus menyiapkan dulu kekuatan itu, baru kita bisa berjuang. Jadi mudah-mudahan saya tidak merampas hak yang lain. Sekian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.